Baik, terima kasih Pak. Selamat siang Mas Doni, Dr. Doni. Pertama, terima kasih atas kesempatan diskusinya pada siang hari ini. Kedua, terima kasih Dr. Doni atas modeling terkait dengan prediksi mudik Lebaran dan implikasinya terhadap penyebaran dari COVID-19 yang saat ini semakin meluas ini penyebarannya. Nah, sebelum saya masuk ke tanggapan secara spesifik pada apa yang disampaikan oleh Dr. Doni dan tim, saya akan memulai dari sesuatu yang bersifat umum dulu atau sangat makro. Yang pertama, kita bersama tahu, belajar dari pengalaman banyak negara yang sudah terinfeksi COVID-19 ini lebih lama, bahwa kebijakan membatasi mobilitas sosial, membatasi mobilitas orang, itu menjadi salah satu kunci sukses untuk mencegah penyebaran. Nah, ketika kebijakan itu gagal dibuat, maka penyebarannya bisa semakin luas dan tidak terkendali. Saya kira kasus yang terjadi di Italia, khususnya di kawasan Lombardi, mengapa di kawasan itu sangat besar penyebarannya dikarenakan di awal-awal wabah COVID ini melanda Italia tidak ada kejelasan terkait dengan pembatasan mobilitas ini. Akibatnya mereka yang sebenarnya sudah terinfeksi tetapi tidak merasakan gejala, ini kemudian menjadi carrier yang sangat efektif dan menyebabkan wabah semakin meluas. Di negara-negara lain saya kira juga demikian. Nah, oleh karena itu, diskusi kita terkait dengan mudik, saya kira harus kita kaitkan bahwa ini idenya adalah bukan tentang boleh mudik atau tidak boleh mudik. Ini ide besarnya adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membatasi dan mencegah penyebaran yang lebih luas. Satu-satunya cara adalah dengan membatasi mobilitas sosial. Nah, poin ini saya kira sangat penting. Nah, tanpa itu kita akan kesulitan, apalagi Dr. Doni menjelaskan ada kapasitas diagnosis dari sistem kesehatan kita yang sebenarnya relatif lemah ya, Dr. Doni ya, 5% bahkan beberapa di bawah itu. Ini poin pertama dari secara garis besar. Yang kedua, saya kira dalam sejarah mudik kita atau fenomena yang namanya mudik itu memang selalu menjadi isu sosial, selalu menjadi isu politik dari tahun ke tahun. Kalau dulu ini menjadi isu sosial, menjadi isu politik, ya karena ketidakmampuan negara, ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang cukup, sehingga yang mudik terlunta-lunta, kemudian mendapat persoalan di tengah jalan. Nah, saat ini saya kira juga sama persis, fenomena sosial yang bernama mudik ini menjadi isu politik dan kebijakan justru karena jika tradisi ini untuk tahun ini, jika tradisi ini tidak dikelola dengan baik, akan menjadi satu peristiwa sosial yang bisa mentransmisikan wabah secara sangat luas ke berbagai tempat di tanah air, khususnya dalam konteks ini nanti di Jawa. Mengapa Jawa? Nanti saya ada beberapa informasi. Nah, oleh karena itulah saya kira memang perlu tegas dari sekarang, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, namun kalau kita lihat dalam PP tersebut tidak disebutkan secara spesifik tentang bagaimana mobilitas orang itu akan dikelola. Ini saya kira jadi catatan penting ya, karena isi PP lebih pada mekanisme dan siapa yang punya otoritas, siapa yang punya kewenangan untuk melakukan apa yang disebut sebagai pembatasan sosial berskala besar tersebut. Tetapi spesifik tentang mobilitas orang ini saya kira tidak diatur. Nah, oleh karena itu mungkin kita perlu memikirkan dan mengusulkan itu segera. Nah, pertanyaan lebih lanjut adalah kira-kira mungkin tidak kemudian secara sosial bahkan nanti secara politik
yang disebut sebagai mudik ini kita cegah. Saya setuju pertama yang disampaikan oleh Dr. Doni tadi. De facto yang terjadi sekarang adalah proses mudik yang sudah mulai berlangsung. Ya, jadi ini ada mudik bergelombang yang sebenarnya sudah berlangsung. Bahkan ketika pemerintah belum membuat keputusan yang kemarin membolehkan mudik. Kenyataannya itu sudah terjadi. Di Jogja misalnya Bapak Gubernur sudah menyampaikan, saya kira 2 minggu yang lalu, bahwa ada sekian ribu pemudik dari Jakarta yang sudah masuk Jogja. Di Solo, peristiwa yang baru berlangsung hari kemarin ya, peristiwa yang berlangsung kemarin, ketika wali kota mencoba untuk melakukan pendataan para penumpang bis dari Jakarta, ada resistensi. Artinya apa? Ada atau tidaknya kebijakan mudik Lebaran nanti. Ini kan masih lama Pak ya Lebaran ya. Lebaran kan masih kira-kira 1,5 bulan. Tapi secara de facto peristiwa orang pulang kampung, deurbanisasi, orang kota kembali ke desa, orang Jakarta kembali ke desa, ini sudah berlangsung. Nah, dan karena itu bisa jadi Dr. Dani yang perlu kita pikirkan adalah justru membuat modeling baru untuk tempat-tempat di mana klaster mudik ini sudah terjadi. Misalkan di Wonosari, kalau di Jogja akan seperti apa, di Jawa Tengah, di beberapa kota seperti apa. Ini saya kira penting untuk mulai kita lakukan, karena kalau kita memprediksi mudiknya Lebaran nanti, ini saya kira sudah tidak begitu relevan, karena mungkin separuh lebih, bahkan mungkin lebih besar dari itu, yang mereka rencananya mudik nanti menjelang Lebaran saat ini sudah tidak ada di Jakarta. Nah, pertanyaannya kemudian mengapa sih fenomena orang tidak keluar dari Jakarta atau fenomena mudik ini tidak bisa kita hentikan meskipun nanti ada kebijakan. Ada beberapa poin saya kira. Yang pertama jelas dari sisi kultural kita memiliki semacam budaya intergenerational relation, hubungan antar generasi yang masih sangat kokoh sebagai konsekuensi atau sebagai bentuk konkret dari mekanisme sosial masyarakat kita yang masih cenderung berkarakter komunitarian. Orang mudik ini mungkin beda dengan tempat lain ya, bahwa mereka yang mudik itu bukanlah pendatang, tetapi mereka adalah orang atau kelompok masyarakat yang pulang kembali ke rumahnya. Karena itu ya memang sebagai peristiwa sosial bagi banyak masyarakat tidak masuk akal kalau ini dilarang, meskipun perlu ada edukasi ke masyarakat terkait dengan itu. Jadi poin pertama ini susah karena mudik menjadi cerminan dari apa yang kita sebut sebagai budaya intergenerational relation, hubungan antar generasi. Yang tua yang tua didatangi oleh yang muda, cucu mendatangi kakek, demikian dan seterusnya. Ini yang kultural. Secara lebih struktural, nah ini yang analisis ekonomi politiknya menjadi masuk. Secara lebih struktural, mudik yang sudah berlangsung ya saat ini itu terjadi karena memang secara nyata mulai ada kesulitan ekonomi di kawasan-kawasan perkotaan. Kita tahu bahwa sebagian besar dari pendatang yang ada di ibu kota misalnya, mereka sangat banyak bekerja di sektor-sektor informal, sektor-sektor usaha kecil. Banyak di antara mereka yang menjadi pekerja-pekerja di perusahaan. Tentu ada yang pegawai negeri, tetapi jumlahnya saya kira dibandingkan dengan yang sektor informal dan pekerja-pekerja pabrik itu jauh lebih rendah. Nah, kita tahu bahwa dampak langsung dari COVID-19 ini kepada ekonomi masyarakat adalah mereka yang berada di sektor informal. Ekonomi mereka mandek, yang bekerja di pabrik juga mungkin mulai libur. Di tengah mandeknya ekonomi perkotaan, desa ini menjadi satu-satunya jaring pengaman sosial, jaring pengaman ekonomi. Ketika kota tidak lagi survive untuk menopang kehidupan masyarakat informal, desa ini menjadi satu-satunya jejaring sosial untuk bisa survive. Jadi ini menjadi struktural masalahnya, bahwa kembali ke desa adalah pilihan paling masuk akal, karena kalau tinggal di kota itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Dan desa ibaratnya tidak bekerja pun sejauh masih punya kebun, masih punya sawah dari orang tuanya, kakek neneknya, masih ada sesuatu yang mereka makan. Nah, poin kedua ini yang struktural ini tadi sebenarnya terkait juga dengan ketidakyakinan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap program yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Kita tahu setelah PP tentang pembatasan sosial berskala besar itu dikeluarkan, itu diikuti dengan sejumlah peraturan teknis, termasuk komitmen pemerintah untuk membantu sektor-sektor informal yang terdampak, untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat miskin lewat berbagai macam program, ya, program keluarga harapan, subsidi listrik, dan segala hal. Nah, pertanyaannya adalah mengapa mereka tetap keluar dari Jakarta atau tetap kembali ke desa mudik dengan resiko membawa kemungkinan transmisi COVID tadi. Ini saya kira belum ada kepercayaan yang penuh dari masyarakat, terutama mereka yang bekerja di sektor informal perkotaan, untuk tetap tinggal di Jakarta dengan harapan mendapatkan bantuan dan subsidi dari pemerintah. Nah, karena itu ini menjadi tanggung jawab besar dari stakeholders yang ada di pemerintah untuk meyakinkan masyarakat. Anda diminta stay di kota bukan semata-mata untuk stay, tetapi sebagai cara untuk memastikan agar COVID tidak menyebar. Tapi pada saat yang bersamaan, jaminan atas kehidupan sosial, ekonomi itu saya kira juga perlu ditegaskan. Nah, tanpa itu saya kira akan menjadi susah, ya, karena bagaimanapun juga repot tanpa ada jaminan-jaminan seperti itu. Nah, ini terkait dengan sisi outflow-nya, ya, mudik yang dari Jakarta ke daerahnya, mengapa ini terjadi. Nah, sekarang bagaimana dengan daerah penerima? Suka tidak suka, banyak daerah yang sekarang jelas sangat khawatir. Suka tidak suka bahwa ribuan orang dari kota-kota besar, dari Jakarta sudah mulai masuk ke daerah. Karena itu saya kira mapping yang dilakukan oleh Dr. Doni dan tim tadi sangat menarik. Kemana sih sebenarnya para pemudik ini pulang kampung? Nah, berdasarkan data Kementerian Perhubungan tahun lalu, tahun 2019, terkait dengan arus mudik ini, total itu ada sekitar 14,9 juta masyarakat yang mudik dari Jakarta ke berbagai daerah. Dari jumlah tersebut tersebar di banyak daerah, tetapi Jawa Tengah menempati porsi terbesar, sekitar 5,6 juta itu berasal dari Jawa Tengah. Sisanya Jawa Barat relatif besar, kemudian Jawa Timur, Jogja relatif besar, dan beberapa tempat yang lain. Nah, berangkat dari ini, Dr. Denny, kalau boleh saya usulkan, akan sangat menarik juga jika termasuk yang sudah mudik sekarang, kita bisa melakukan mapping kemana kira-kira, ke daerah mana kira-kira para pemudik nanti akan pulang, dan dari situ jika toh arus sosial yang bernama mudik ini tidak bisa kita cegah, itu setidaknya kita bisa memberikan warning, early warning system kepada daerah-daerah. Misalkan di Surakarta atau di Solo, ya, akan ada berapa banyak atau akan ada berapa puluh ribu pemudik yang kira-kira akan hadir. Dan ketika itu masuk akan seperti apa? Di Wonosari misalkan, atau di Wonogiri, dan seterusnya. Jadi saya kira ini penting juga kita membantu daerah dengan berbagai macam informasi yang cukup lengkap, sehingga nantinya akan ada kesiapan untuk bisa menangani. Nah, tanpa itu saya setuju dengan yang disampaikan oleh Dr. Doni tadi. Jakarta saat ini menjadi epicentrum, dan dengan penanganan yang maksimal, itu mungkin Jakarta akan segera relief, akan segera berakhir, segera flattening, dan mungkin akan segera pulih dan akan segera menurun. Tetapi ketika Jakarta menurun, maka ada kemungkinan daerah lain akan menjadi epicentrum baru. Dan dari data-data perkembangan dari waktu ke waktu, kan bisa kita lacak, ya, provinsi-provinsi mana yang pergerakan jumlah pasien yang positif
PDP maupun ODP-nya itu terus mengalami peningkatan. Nah, artinya apa? Saya secara medis tidak tahu, tapi setidaknya yang disampaikan oleh Dr. Doni tadi, kasus yang ditemukan sekarang berarti proses transmisinya itu terjadi seminggu yang lalu atau 14 hari yang lalu. Nah, ini artinya apa? Ya memang kemudian Jakarta akan ada tren penurunan, yang di daerah akan ada kemungkinan tren kenaikan. Dan itu ketika yang dari daerah-daerah ini ada kenaikan dan kemudian arus masuk kembali ke Jakarta, yang arus baliknya tidak dikelola, Jakarta bisa beresiko lagi. Jadi ini worst scenario, misalkan Jakarta selama puasa sampai dengan Lebaran menurun, bisa ditekan, angkanya penularan semakin tidak ada dan kemudian kosong bahkan. Sementara Jawa Tengah tentu kita tidak berharap ya, atau Jawa Barat terus mengalami kenaikan karena satu dan lain hal. Nah, ketika ini naik dan kemudian Jakarta turun dan setelah Lebaran akan ada arus balik lagi, ini kan juga akan menjadi resiko tambahan. Kecuali kalau herd community seperti yang disampaikan Dr. Doni tadi sudah terjadi kan, artinya semua orang sudah kebal, jadi virusnya mau ngapapun juga nggak masalah. Tapi jika itu belum, maka sangat mungkin akan ada second outbreak di tempat di mana arus balik itu terjadi. Nah, saya kira ini memang terus terang ada banyak dilema-dilema yang muncul terkait dengan kebijakan arus mudik dan nantinya arus balik. Nah, ini yang harus dipikirkan ya, karena saat ini kan kita baru bicara arus mudik ya, arus balik. Ini memang ada banyak dilema, tetapi di tengah dilema itu saya kira saya setuju kita perlu menegaskan dan mengkampanyekan secara serius bahwa secara sosial satu-satunya cara untuk mencegah penyebaran wabah ini semakin meluas adalah dengan melakukan pembatasan movement of people ya, pergeseran pergerakan orang. Dan konsekuensi dari itu apa? Ini yang harus dihitung, dan jika itu tidak mungkin dilakukan, maka satu-satunya kemungkinan yang bisa kita usulkan adalah memberikan informasi selengkap mungkin kepada daerah-daerah dan kemudian membantu daerah untuk bersiap dengan ini semua. Nah, tanpa itu saya kira kita akan mengalami kegagapan-kegagapan berikutnya ya. Ini kita belum selesai dengan kegagapan sekarang, begitu daerah-daerah lain mulai naik, kita akan semakin gagap juga saya kira. Nah, itu saya kira beberapa catatan saya, tapi sekali lagi terima kasih banyak Dr. Doni atas sistem pemodelannya. Itu saya kira sangat helpful dan saya kira ini perlu untuk segera kita informasikan ya, baik itu ke pemerintah nasional maupun ke pemerintah daerah, dengan tujuan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk kesiapsiagaan. Toh yang namanya mobilitas orang itu kan tetap bisa diprediksi, bisa dipantau dengan berbagai macam cara. Saya kira demikian beberapa catatan saya. Mudah-mudahan bisa ikut memberikan kontribusi untuk diskusi kita. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Wawan. Bahasannya cukup menarik ya. Dari kajian dari kacamata sosial dan politik mungkin. Tapi tadi yang menarik bagi saya sih, saya mau bertanya Pak Wawan. Jadi kalau menurut Pak Wawan memang kesimpulannya mereka masyarakat yang mudik lebih awal ini karena mereka merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi ketika mereka di Jakarta dengan adanya pembatasan-pembatasan ini sehingga mereka lebih baik pulang lebih awal, begitu ya Pak Wawan ya? Saya kira demikian Pak, dan itu fenomena ini kan juga sudah mulai ada di Jogja ya, meskipun kita berharap yang mudik dari Jogja ke kampungnya itu tidak membawa sesuatu yang buruk ya, karena warung-warung udah mulai tutup, mahasiswa sudah tidak ada yang jajan dan seterusnya lah. Oke, baik. Baik Pak Wawan dan Pak Doni, mungkin Pak Doni mau menanggapi dulu atau? Ya. Oke, silakan Pak Doni. Ya, saya justru mau bertanya sama Pak Wawan. Sebenarnya dari dua faktor tadi, antara kultural dan struktural, mana yang paling mungkin kita bisa intervensi pada saat ini Pak Wawan? Karena pada akhirnya toh kalau kita mau efektif pembatasannya, itu kita harus memilih yang paling bisa kita intervensi.
Kalau dari Pak Wawan, kira-kira yang mana, Pak? Dari sisi kebijakan, Mas Doni, yang paling mungkin diintervensi adalah yang struktural. Artinya memang harus ada pemetaan yang sangat konkret dan sangat jelas klaster-klaster masyarakat perkotaan yang membutuhkan bantuan ekonomi, sehingga mereka memiliki kepastian bahwa tinggal di kota untuk sementara waktu tanpa harus ketemu keluarga di desa itu tidak membuat kehidupan mereka semakin sulit ya. Karena mereka kembali ke desa, sekali lagi ada satu hipotesis ya, bagian dari penyelamatan sosial tadi. Jadi yang paling mungkin diintervensi kebijakan sosial ekonominya, Mas Doni. Bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu bisa dirasionalisasi lah. Masyarakat kita cukup punya solidaritas sosial yang tinggi kok, saya kira, untuk tidak pergi demi kesehatan orang lain. Jadi sebenarnya secara kultural itu lebih mudah untuk dipahamkan ya dibandingkan yang struktural ya. Saya kira iya, Mas Doni. Saya kira iya, karena masyarakat kita rasionalitasnya juga cukup tinggi kok. Tapi Padahal dipastikan saja kalau tidak boleh pergi ya aman secara kehidupan. Oke. Padahal sebenarnya problemnya adalah saat ini bagaimana bisa mendata secara akurat, karena itu pun juga butuh waktu ya. Ya, tapi kalau melihat pengalaman tahun lalu Pak Doni, ketika Kemenhub sudah punya, Kemenhub kan tahun lalu punya data nih, berapa juta pemudik kan. Nah, ini kan artinya sebenarnya proses atau prosedur atau metode untuk mendata itu kan berarti kan ada. Bahkan Kemenhub sampai tahu di masing-masing daerah itu penyebaran pemudiknya tahun 2019 seperti apa. Nah, ini memang mungkin tidak akan sepenuhnya tepat ya, tetapi data tahun lalu mungkin dengan kombinasi beberapa faktor statistik, mohon maaf saya bukan ahli statistik ya, tetapi dugaan saya kok modeling matematika lebih mudah ya, karena kalau orang itu kan lebih jelas. Ini tadi yang disampaikan oleh Mas Doni kan, virus saja bisa kita modeling, masa manusia tidak bisa kita modeling? Satu lagi ya, ini mungkin saya bisa keliru ya. Karena yang sudah masuk ke dalam radar pemerintah itu kan yang kelompok miskin ya. Iya, iya. Yang memang sudah lebih mudah didata dan sebagainya. Tapi yang near poor itu yang justru kayaknya cukup besar itu yang ketika dalam situasi ini akan dengan mudah jatuh ke dalam golongan poor ini yang akan cukup besar dampaknya dan mungkin akan belum sampai dengan mudah terdata ya. Iya, itu kalau secara sosial mereka kita sebut sebagai prekariat kelas lah ya. Sebuah kelas masyarakat yang dikatakan miskin tidak miskin, kaya juga tidak, tetapi sewaktu-waktu dia bisa dengan mudah jatuh miskin karena penopang ekonominya runtuh kayak gitu. Nah, ini memang lebih susah itu Mas Doni, kelompok-kelompok yang masih di antara ini ya. Oke, dan itu jadi catatan khusus. Ya. Ya. Terima kasih Mas Doni.